Baik, kita lanjutkan perbincangan kembali dengan Dr. Monika dan juga Pak Windu. Kita ke Dr. Monika dulu, Dok. Ini melihat sedikit informasi yang dapat kami himpun begitu ya. Sejak akhir Desember 2020 hingga awal Januari 2021, setidaknya ada 23 laporan kasus pasien COVID ditolak rumah sakit karena penuh, pasien meninggal di perjalanan, serta meninggalnya di rumah karena ditolak di rumah sakit. Dok, melihat banyak sekali informasi berita-berita penuhnya rumah sakit, tidak dapat menangani pasien. Kalau Dokter Monika sendiri, sudah ada belum dok data-data mengenai hal tersebut? Ya, mungkin saya langsung share screen aja ya, bahwa memang apa fenomena yang dirasakan masyarakat atau yang tadi barusan disampaikan itu betul gitu. Jadi ini adalah beberapa provinsi ya di Pulau Jawa gitu. Mungkin saya kasih penjelasan sedikit. Yang grafik berwarna biru ini adalah total kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Untuk ICU, sorry. Lalu yang oranye ini adalah tingkat keterisiannya gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya DKI Jakarta ini tingkat keterisiannya 82%. Mungkin kita pikir masih ada 18%, nggak gitu ya. Sebetulnya batas aman dari keterisian rumah sakit itu 60%, karena kita butuh ruang untuk bisa pertukaran pasien lah, bisa dibilang gitu. Jadi kalau udah sampai angka 82% ini sebetulnya sudah sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat data provinsi-provinsi lain juga semuanya sudah di atas 60%, di atas 70% gitu. Bahkan di Banten sudah 93%. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat ini yang grafik warna biru kan jumlah tempat tidurnya. Sebenarnya jumlah tempat tidurnya ini sudah terus coba ditingkatkan gitu ya. Di setiap provinsi ini dicoba ditingkatkan, tapi bornya atau bed occupancy ratio-nya ini tetap tinggi. Sumut, Bali, Sulsel lebih baik. Nah, kalau untuk tempat tidur isolasi, berarti yang bukan ICU ya, untuk pasien yang gejala sedang begitu, ini juga sama, sudah sangat-sangat tinggi gitu. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya sudah di atas 70%, bahkan ini ada yang di atas 92% untuk Banten. Jadi memang betul itu fenomena yang dirasakan atau yang dialami pasien-pasien dan masyarakat. Memang saat ini rumah sakit sudah hampir penuh lah. Jadi banyak pasien yang menunggu di IGD dan lain sebagainya. Walaupun pemerintah juga sudah berusaha untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit. Jadi Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan dan rumah sakit yang ada itu berupaya mengkonversi jumlah tempat tidur itu hingga 40% dari total tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut begitu, baik di rumah sakit vertikal, swasta, RSUD dan lain sebagainya. Jadi dengan kondisi memang bor atau bed occupancy rate, keterisian rumah sakit ini yang sangat tinggi, memang kemudian pemerintah kan memutuskan menjalankan PPKM itu ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi itu dilakukan dengan harapan agar tingkat pergerakan penduduk atau mobilitas itu menurun. Nah, memang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir itu memang ada penurunan, tetapi tidak signifikan gitu ya, penurunan mobilitas penduduknya. Kita berharap sebetulnya untuk bisa menurunkan jumlah kasus secara signifikan itu kita butuh kurangi sampai kurang lebih 30% gitu. Tapi banyak daerah nggak berkurang sesignifikan itu walaupun menjalankan PPKM itu gitu ya. Turun sih turun, tapi turunnya dikit-dikit doang gitu. Belum lagi perubahan perilaku. Ini juga saya kasih lihat gambar di sini, yang kiri adalah operasi perubahan perilaku yang dilakukan aparat, yang tengah adalah hasil observasinya, apakah masyarakat memakai masker atau menjaga jarak atau tidak gitu. Jadi kalau seiring waktu kita bisa lihat trennya agak stagnan atau bahkan menurun gitu ya. Ini DKI Jakarta, lalu ini Jawa Barat juga agak menurun, lalu Jawa Tengah juga agak menurun, Jawa Timur juga agak menurun, Banten naik turun ya, tapi agak stagnan. Mungkin di akhir-akhir ini mulai ada perbaikan. DIY juga relatif menurun, Bali juga demikian, Sumut juga demikian, Sulsel dan seterusnya. Ini adalah gambaran sebetulnya data mobilitas berdasarkan telepon seluler ya. Jadi kita lihat di sini yang agak turun secara signifikan ini di kira-kira di bulan September begitu, di minggu ketiga, minggu keempat September ketika DKI Jakarta menerapkan PSBB begitu ya, PSBB ketat begitu.
Nah, kalau kita lihat di sini, ketika Jakarta melakukan PSBB ketat, ini penurunan hampir 30-40% penurunan mobilitas. Dan yang menarik adalah ternyata provinsi-provinsi di sebelah-sebelahnya itu mengalami penurunan yang sama gitu, ketika Jakarta ini di PSBB gitu. Jawa Barat, Banten, bahkan DIY gitu ya. Bali tidak terlalu kelihatan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi memang ada pengaruh yang besar ketika Jakarta ini dilakukan PSBB. Oleh karena itu, memang yang saya mau tunjukkan adalah sebetulnya faktor mobilitas penduduk dan perubahan perilaku itu juga sangat berperan penting dalam ya kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini. Oke, saya mau ke Pak Windu. Pak Windu. Kalau kita melihat paparan tadi dari Dokter Monica ya, yang ditekankan dengan PPKM sekarang ini yang ditekan adalah mobilitasnya gitu. Tapi dari angka yang diharapkan 30%, rupanya masih jauh di bawah yang diinginkan gitu. Nah, Anda melihat kebijakan ini gimana, Pak Windu? Ya, tapi kalau kita bandingkan ya, jadi saya pendapat sekali dengan Dokter Monica. Jadi kalau kita bandingkan antara PSBB yang dulu ya, yang pernah dulu kita berlakukan ya, dan dibandingkan dengan PPKM, kan PPKM ini kan jauh lebih longgar daripada PSBB yang dulu. Ya, jadi artinya kalau dulu di PSBB yang pernah kita lakukan beberapa bulan yang lalu itu April sampai Juni ya, dan DKI masih terus dilakukan itu kan saat-saat yang pertama dulu kan aktivitas non esensial kan tidak boleh bergerak, tidak boleh aktif. Sekarang tidak, ya. Misalnya mall, ya, mall itu masih bisa buka sampai jam 7 malam, bahkan Surabaya bisa jam 8 malam, ya kan. Dan di mall kan tidak semuanya esensial, yang esensial kan paling supermarketnya lah, itu jualan atau apoteknya toko obatnya atau apotek di sana itu esensial, tetapi yang lain kan tidak, yang jualan elektronik dan sebagainya ya. Jadi artinya kan semua bergerak ya. Kemudian demikian pula untuk aktivitas perkantoran itu kan semua sekarang baik esensial dan tidak kan tetap bergerak, meskipun memang ada pembatasan kapasitas atau jumlah yang boleh ke kantor ya, tetapi kan tidak dibedakan antara yang esensial dan tidak. Sehingga apa? Pergerakan tetap terjadi. Artinya tidak, ya hampir tidak berbeda dengan tanpa PPKM gitu. Sehingga apa yang terjadi ya tidak efektif ya. Yang dulu memang sempat yang PSBB yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Monica memang sempat mengerem ya. Meskipun remnya juga tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu pakem juga waktu itu ya. Memang sempat ngerem, tetapi tidak sampai menurun secara signifikan gitu ya, karena ya mungkin di DKI bagus ya, lebih bagus ya, tapi yang misalnya di daerah lain itu kasus tetap meningkat itu ya, meskipun lebih lambat peningkatannya, jadi lajunya lebih lambat ya, tetapi sebetulnya tidak melandai begitu yang di daerah-daerah lain ya. Kenapa ya? Karena setengah hati ya, setengah hati semua juga. Jadi artinya di jalan ya tetap banyak pergerakan, meskipun memang sedikit lebih rendah daripada tanpa PSBB. Jadi artinya memang kita ini tanggung gitu ya, tanggung. Jadi kalau kita memang betul-betul mau mengerem ini, memang justru dua hal itu aja yang penting ya, pergerakan dan interaksi. Dan memang seperti yang sampaikan Dokter Monica kemarin kan Satgas Nasional saja mengatakan di akhir tahun bahwa protokol kesehatan kepatuhannya sudah menurun tinggal sekitar 50% saja. Jadi sekarang patuhnya tinggal 50%, bayangkan. Ini kan bom waktu semua ya, selain bahwa penularan terus terjadi ya karena akibat mereka yang tidak patuh, dan kebijakan yang juga tanggung gitu, serba tanggung. Baik. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Windu. Dokter Monica juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, semoga sehat selalu. Baik.